saudari dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini, Senin 30 Maret 2020, dalam pekan kelima masa Prapaskah. Saya ingin men-sharingkan permenungan berdasarkan bacaan-bacaan suci hari ini. Saya berharap bahwa permenungan ini menjadi kekuatan rohani untuk hidup saudari-saudara hari ini. Hukum dan peraturan sangatlah penting dan baik adanya. Namun sebaik apapun hukum dan peraturan itu, pasti masih ada titik lemahnya, masih ada celahnya. Celah hukum seperti inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang pintar busuk untuk kepentingannya dan kelompoknya. Praktek semacam inilah yang diperlihatkan kepada kita melalui bacaan-bacaan suci hari ini. Praktek seperti inilah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam bacaan Injil hari ini. Praktek seperti inilah telah dilakukan oleh kedua hakim yang tua menurut bacaan pertama hari ini. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam situasi seperti ini, tampillah Yesus untuk perempuan yang kedapatan berbuat zina dalam bacaan Injil, dan tampillah Daniel, seorang pemuda, menyelamatkan Susana yang dituduh berbuat serong oleh kedua hakim yang tua dalam bacaan yang pertama. Yesus tampil menyelamatkan perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dia bertanya kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengantar perempuan yang kedapatan berzina itu. Dia bertanya, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, biarlah dia yang pertama kali melempari batu kepada perempuan itu." Pertanyaan ini langsung menusuk hati dan jantung kelompok orang Farisi dan ahli Taurat. Pertanyaan ini menyadarkan mereka bahwa mereka pun tidak lebih baik dari perempuan yang berzina itu. Mereka akhirnya pergi, mulai dari yang tertua. Demikian pun dengan Daniel. Ia tampil untuk menyelamatkan Susana yang dituduh berbuat serong oleh kedua hakim yang tua. Berkat kebijaksanaan yang diberikan Allah kepadanya, Daniel akhirnya menemukan bahwa kesaksian dari kedua hakim yang tua itu ternyata tidak berdasar. Dan kata lain, kesaksian mereka adalah palsu. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mungkin pernah menjadi korban ketidakadilan hukum, tapi kita mungkin juga menjadi orang yang tampil menyelamatkan sesama kita yang diperlakukan tidak adil secara hukum. Yang lebih penting dari semuanya, entah kita menjadi korban dari ketidakadilan hukum, kita pada akhirnya diselamatkan oleh Tuhan, karena Tuhan akan mengutus kepada kita sesama kita yang memiliki hati yang baik, yang menyelamatkan kita dari jerat hukum yang tidak adil yang dikenakan kepada kita. Demikian juga kita pun, oleh karena kebijaksanaan Allah, mungkin juga pernah tampil untuk hadir menyelamatkan saudara-saudara kita yang diperlakukan tidak adil secara hukum dalam keseharian kita. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tidak perlu takut
ketika kita mengalami ketidakadilan, ada Tuhan yang menolong kita. Kita juga tidak perlu takut ketika kita harus tampil sebagai tanda kasih Allah, sebagai serana Allah, sebagai tangan Allah untuk membela orang-orang yang diperlakukan tidak adil dalam keseharian kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.